Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun berada, pertama sekali puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selaku manusia dimanapun kita berada dan siapapun kita telah banyak mendapat rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan rahmat itu, kita dapat menjalankan aktivitas dunia kita dan juga dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun berada, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan 4 pilar kebangsaan. Pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun berada, kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar, tinggal di negeri yang luas, dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bahasa, budaya dan etnis. Maka daripada itu, agar kokohnya bangsa Indonesia ini tentu didukung oleh 4 pilar kebangsaan, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, ideologi negara Republik Indonesia, karena kemerdekaan bangsa Indonesia ini diraih dan diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh bangsa dari berbagai suku bangsa, dari berbagai agama. Maka untuk menyatukan itu di Indonesia, ditetapkan ideologi itu, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kedua, pilarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita hidup dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dari berbagai daerah. Tentu mempunyai peraturan-peraturan tertentu, tentu mempunyai undang-undang tertentu. Untuk mengayomi seluruh undang-undang yang berlaku di Indonesia ini, maka kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak ada nanti diskriminasi, agar tidak terjadi nanti perbenturan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Maka perlu adanya rujukan, yaitu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pilar kebangsaan itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai atau beribu-ribu pulau, untuk menyatukan itu, maka kita dipersatukan dalam sebuah kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia. Kita tidak boleh keluar, tidak boleh memecah belah, tidak boleh meruntuhkan negara kita sendiri, karena kita adalah negara yang utuh, negara yang tangguh, negara yang kuat, tentu diikat oleh rasa persatuan dan kesatuan, yaitu didukung oleh pilar negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, pilar yang keempat adalah yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Banyaknya suku bangsa di Indonesia, banyaknya budaya di Indonesia, banyaknya bahasa di Indonesia, ras dan lain-lain. Maka di sini perbedaan bukanlah untuk memecah belah bangsa. Perbedaan bukan untuk meruntuhkan bangsa yang besar ini. Perbedaan itu adalah untuk menyatukan kita. Berbeda bukanlah untuk kita berpisah, tetapi berbeda bagaimana kita menyatu dalam sebuah perbedaan. Sehingga dalam hal ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal dan mengenal. Tujuannya apa? Karena Allah itu, sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Jadi jelaslah bagi kita
sudah menjadi sunnatullah bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini adalah tidak sama. Mereka terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai bangsa, terdiri dari berbagai agama yang tujuannya adalah untuk menyatukan kita. Ini sudah menjadi ketentuan Allah kepada kita. Maka daripada itu, tidak pantaslah kita menonjolkan bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling pintar, kita yang paling baik, merendahkan suku bangsa yang lain, merendahkan agama yang lain, menghina orang lain. Maka ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Perbedaan itu di mata Allah tidak akan ada. Yang akan membedakan kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, ketakwaan kita kepada Allah lah yang mesti kita tingkatkan. Jangan kita meremehkan orang lain. Jangan membedakan saudara-saudara kita yang berbeda suku, bangsa, agama, dan rasnya dengan kita. Nanti di akhirat, keberadaan kita sama di mata Allah. Perbedaan yang hakiki itu adalah perbedaan dari segi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum atau pidato yang singkat ini berikan masukan kepada kita bersama bahwasanya marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa karena kita hidup dan tinggal di negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.